Baiklah, perkenalkan nama saya Jujur Magdalena Marbun dengan MPMA 1L020043. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT dari kelompok saya secara individu. Yang pertama yaitu ada peta konsep, terdapat terapi eksistensial, lalu pemandangan alam manusia, keadaan kematian dan ketiadaan, kecemasan sebagai kondisi hidup, aplikasi tentang konseling kelompok. Terapi eksistensial. Apa itu? Terapi eksistensial merupakan cara berpikir atau sikap tentang psikoterapi dari gaya tertentu berlatih psikoterapi. Ini bukan independen atau sekolah terapi yang terpisah, juga bukan model yang didefinisikan dengan jelas dengan teknik khusus, barang antik. Tetapi eksistensial dapat digambarkan sebagai pendekatan filosofis yang mempengaruhi praktik terapi konselor. Psikoterapi eksistensial adalah sikap terhadap penderitaan manusia yang tidak memiliki pedoman. Dia mengajukan pertanyaan mendalam tentang sifat manusia dan sifat kecemasan, keputusasaan, kesedihan, kesepian, isolasi, dan anomi. Tujuan dari terapi eksistensial adalah untuk membantu klien dalam mengeksplorasi pemberian kehidupan. Eksistensial, bagaimana ini kadang-kadang diabaikan atau ditolak, dan bagaimana mengatasinya pada akhirnya dapat mengarahkan pada pemahaman yang lebih dalam, lebih efektif, dan bermakna. Selanjutnya, pendekatan eksistensial menolak pandangan deterministik tentang hakikat manusia, didominasi oleh psikoanalisis tradisional dan behaviorisme radikal. Psikoanalisis melihat individu terutama ditentukan oleh kekuatan bawah sadar, dorongan irasional, dan peristiwa masa lalu. Terapi eksistensial didasarkan pada asumsi bahwa kita bebas dan karena itu bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan. Kontributor utama psikologi eksistensial Inggris menulis bahwa konseling eksistensial tidak dirancang untuk menyembuhkan orang sakit di tradisi model medis. Dia tidak melihat klien sebagai sakit, tetapi sebagai muak hidup dan kikuk dalam hidup. Adapun logoterapi, yang berarti terapi melalui makna. Di dalam mode filosofis, Frank menjelaskan apa artinya hidup sepenuhnya. Tema sentral yang mengalir melalui karya-karyanya adalah kehidupan memiliki makna dalam segala situasi. Motivasi utama untuk hidup adalah keinginan untuk memiliki makna. Kita memiliki kebebasan untuk menentukan makna dalam semua yang kita pikirkan, dan kita harus mengintegrasikan tubuh, pikiran, dan jiwa untuk hidup sepenuhnya. Selanjutnya, James Bugental 1915-2008. James Bugental menciptakan istilah psikoterapi eksistensial humanistik, dan dia adalah juru bicara terkemuka untuk pendekatan ini. Pendekatan filosofis dan terapeutiknya mencangkup rasa ingin tahu dan fokus yang menjauhkannya dari lingkungan terapeutik tradisional. Pelabelan dan diagnosis klien, karyanya menekankan budidaya kehadiran klien dan terapis. Dia mengembangkan teknik untuk membantu klien dalam memperdalam eksplorasi batin atau pencarian. Tugas utama terapis adalah membantu klien untuk membuat penemuan baru tentang diri mereka sendiri di zat yang hidup, bukan hanya berbicara tentang diri mereka sendiri. Selanjutnya, ada pemandangan alam manusia. Tradisi eksistensial mencari keseimbangan antara mengenali batasan dan dimensi tragis keberadaan manusia di satu sisi dan kemudian kemungkinan dan peluang kehidupan manusia di sisi lain. Itu tumbuh dari keinginan untuk membantu orang terlibat dalam dilema kehidupan kontemporer, seperti isolasi, keterasingan, dan ketidakmaknaan. Fokus pendekatan esensial saat ini adalah pada pengalaman individu berada di dunia sendiri dan mengalami kecemasan isolasi ini. Berjuang untuk identitas dan hubungan orang lain. Orang-orang prihatin tentang melestarikan keunikan dan kepusatan mereka. Namun pada saat yang sama mereka memiliki minat untuk keluar dari diri mereka sendiri untuk berhubungan dengan makhluk lain dengan alam. Masing-masing dari kita ingin menemukan diri atau lebih tepatnya menciptakan identitas pribadi kita.
Ini bukan proses otomatis dan menciptakan identitas membutuhkan keberanian. Sebagai makhluk relasional, kita juga berusaha untuk terhubung dengan orang lain. Banyak penulis esensial membahas kesepian, ketercerabutan, keterasingan yang dapat dilihat sebagai kegagalan untuk mengembangkan ikatan dengan orang lain atau dengan alam. Masalah ini begitu banyak dari kita adalah bahwa kita telah mencari arahan, jawaban, nilai, dan keyakinan dari orang-orang penting dunia kita. Alih-alih mempercayai diri sendiri untuk mencari ke dalam dan menemukan jawaban kita sendiri atas konflik dalam hidup kita menjual diri dengan menjadi apa yang orang lain harapkan dari kita. Keberadaan kita menjadi berakar pada harapan mereka, dan kita menjadi orang asing bagi diri kita sendiri. Selanjutnya ada kecemasan sebagai kondisi hidup. Kecemasan muncul dari upaya pribadi seseorang yang bertahan hidup untuk mempertahankan dan menegaskan keberadaannya. Dan perasaan yang ditimbulkan oleh kecemasan merupakan aspek yang tak terhindarkan dari kondisi manusia. Kecemasan eksistensial adalah hasil yang tak terhindarkan dari dihadapkan pada keberadaan yang tidak diberikan, kematian, kebebasan, pilihan, isolasi, dan ketidakbermaknaan. Terapis eksistensial membedakan antara kecemasan normal dan neurotik, dan mereka melihat kecemasan sebagai sumber pertumbuhan yang potensial. Kecemasan yang normal merupakan respon yang tepat terhadap suatu peristiwa yang sedang dihadapi. Lebih jauh, kecemasan semacam ini tidak perlu ditekan dan dapat digunakan sebagai motivasi untuk berubah. Karena kita tidak dapat bertahan hidup tanpa kecemasan. Itu bukanlah tujuan terapeutik untuk menghilangkan kecemasan normal. Selanjutnya, kesadaran kematian dan ketiadaan. Kematian tidak boleh dianggap sebagai ancaman. Kematian memberikan motivasi bagi kita untuk memanfaatkan saat ini dengan menghargai. Salah satu fokus dalam terapi eksistensial adalah mengeksplorasi sejauh mana klien melakukan hal-hal yang mereka hargai. Terapis esensial terutama berkaitan dengan pemahaman dunia subjektif klien untuk membantu mereka sampai pada pemahaman dan pilihan baru. Terapis eksistensial secara khusus memperhatikan klien yang menghindari tanggung jawab. Mereka secara konsisten mengundang klien untuk menerima tanggung jawab pribadi. Terapis eksistensial memberikan keunggulan sentral untuk hubungan mereka dengan klien. Hubungan itu sendiri penting karena kualitas pertemuan orang-orang ini dalam situasi terapeutik adalah stimulus untuk perubahan positif. Perhatian diberikan kepada pengalaman klien yang langsung dan terus-menerus, terutama apa yang terjadi dalam interaksi antara terapis dan klien. Selanjutnya, aplikasi untuk konseling kelompok. Sebuah kelompok eksistensial dapat digambarkan sebagai orang yang membuat komitmen untuk seumur hidup perjalanan eksplorasi diri dengan tujuan 1. Memungkinkan anggota menjadi jujur dan diri mereka sendiri. 2. Memperluas perspektif mereka tentang diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Dan 3. Mengklarifikasi apa yang memberi makna bagi kehidupan mereka sekarang dan masa depan. Selanjutnya, Yalom 1980 berpendapat bahwa kelompok menyediakan kondisi optimal untuk pekerjaan terapeutik dengan tanggung jawab. Para anggota bertanggung jawab atas cara mereka berperilaku dalam kelompok, dan ini memberikan cermin bagaimana mereka cenderung bertindak dalam dunia. Melalui umpan balik, anggota belajar untuk melihat diri mereka sendiri melalui mata orang lain, dan mereka mempelajari bagaimana perilaku mereka mempengaruhi orang lain. Membangun pada apa anggota belajar tentang fungsi interpersonal mereka dalam kelompok. Mereka dapat mengambil tanggung jawab yang lebih besar dan membuat perubahan dalam kehidupan sehari-hari. NS pengalaman kelompok memberikan kesempatan kepada peserta untuk berhubungan dengan orang lain dengan cara yang bermakna. Belajar menjadi diri sendiri di tengah-tengah orang lain dan untuk membangun hubungan yang bermanfaat dan memperhatikan. Dalam konseling kelompok eksistensial, para anggota menerima paradoks keberadaan, bahwa hidup dapat dibatalkan oleh kematian, bahwa kesuksesan itu genting, bahwa kita adalah bertekad untuk bebas, bahwa kita bertanggung jawab atas dunia yang tidak kita pilih,
itu kita harus membuat pilihan dalam menghadapi keraguan dan ketidakpastian. Pengalaman anggota kecemasan ketika mereka mengenali realitas kondisi manusia, termasuk rasa sakit dan penderitaan, kebutuhan untuk berjuang, untuk bertahan hidup, dan fallibilitas dasar mereka. Klien belajar bahwa tidak ada jawaban akhir untuk masalah utama melalui support yang ada dalam kelompok. Peserta dapat memanfaatkan kekuatan yang dibutuhkan untuk membuat sistem ini nilai yang diturunkan secara internal yang konsisten dengan cara mereka berada. Selanjutnya, sebuah kelompok menyediakan konteks yang kuat untuk melihat diri sendiri dan untuk mempertimbangkan apa pilihan mungkin lebih otentik milik sendiri. Anggota dapat secara terbuka membagikan ketakutan yang berhubungan dengan hidup dengan cara yang tidak terpenuhi dan menyadari bagaimana mereka mengkompromikan integritas mereka. Anggota dapat secara bertahap menemukan cara di mana mereka kehilangan arah dan bisa mulai lebih jujur pada diri sendiri. Anggota belajar bahwa bukan pada orang lain mereka menemukan jawaban atas pertanyaan tentang signifikansi batal dengan tujuan dalam hidup. Pemimpin kelompok eksistensial membantu anggota hidup dalam autentik cara dan menahan diri dari meresepkan solusi sederhana. Selanjutnya, terapi eksistensial dari perspektif multikultural, kekuatan dari perspektif keanekaragaman. Maksudnya yaitu karena pendekatan eksistensial tidak mendikte cara pandang atau hubungan tertentu dengan kenyataan, dan karena perspektifnya yang luas, pendekatan ini sangat relevan dan bekerja dalam konteks multikultural. Konseling mungkin merupakan pendekatan yang paling berguna untuk membantu klien dari semua budaya menemukan makna dan harmoni dalam hidup mereka. Karena berfokus pada masalah sadar kita masing-masing yang pasti harus dihadapi. Cinta, kecemasan, penderitaan, dan kematian. Ini adalah manusia pengalaman yang melampaui batas-batas yang memisahkan budaya. Terapi eksistensial berguna dalam bekerja dengan klien yang beragam secara budaya karena fokusnya pada universalitas atau kesamaan yang kita miliki. Pendekatan ini menekankan kehadiran, hubungan aku atau engkau, dan keberanian. Dengan demikian, bisa jadi diterapkan secara efektif dengan populasi klien yang beragam dengan berbagai masalah spesifik dan dalam beragam pengaturan. Selanjutnya, Fontres 1996, model praktik eksistensial integratif mengkoordinasikan berbagai mode terapeutik dalam kerangka eksistensial atau pengalaman menyeluruh. Fontres 1996 menunjukkan bahwa semua orang multikultural dalam arti bahwa mereka semua adalah produk dari banyak budaya. Dia mendorong konselor dalam pelatihan untuk fokus pada kesamaan universal klien pertama dan kedua pada bidang perbedaan dalam bekerja dengan keragaman budaya. Penting untuk mengenali secara bersamaan persamaan dan perbedaan manusia. Selanjutnya ada kekurangan dari perspektif keanekaragaman. Bagi mereka yang berpandang sistemik atau eksistensialis dapat dikritik atas alasan bahwa mereka terlalu individualistik dan mengabaikan faktor-faktor sosial yang menyebabkan masalah manusia. Namun, dengan munculnya eksistensial integratif, model praktek situasi ini mulai berubah. Ringkasan sebagai manusia, menurut pandangan eksistensialis, kita mampu memiliki kesadaran diri, yang merupakan kapasitas khusus yang memungkinkan kita untuk merefleksi dan memutuskan. Dengan ini, kesadaran kita menjadi makhluk bebas yang bertanggung jawab untuk memilih cara hidup. Dan kita mempengaruhi nasib kita sendiri. Kesadaran akan kebebasan dan tanggung jawab ini. Itulah presentasi dari saya, dari hasil PPT kelompok saya. Jika ada kesalahan kata atau salah pengucapan saya selama mempresentasikannya, saya mohon maaf. Demikian saya ucapkan terima kasih.